Aku bergerak hendak turun dari pangkuannya, karena mulai merasa tak nyaman. Apalagi berada di bawah tatapan penuh intimidasi mama mertua dan adik ipar yang tak menyukaiku. "Kenapa?" bisiknya, sambil mengecup pipiku, tanpa tahu malunya. "Di sini kan ada mama mertua dan adik ipar," raungku dalam hati. Rasanya sungguh sangat memalukan sekali. Sayang, malu. Aku menggeram kesal pada suami bucinku ini. Aku sepertinya ngehalu. Mana mungkin dia bucin padaku? "Kenapa malu? Kita kan sudah menikah," sahutnya tanpa tahu malu. Dia malah mengecup leherku sekarang. Pipiku memanas. Aku malah jadi sibuk menyingkirkan mulut suamiku yang terus saja mengecupi leherku. "Kakak!" Sabrina berteriak. Aku tersenyum malu melihat ke arahnya. Wajahnya sudah memerah, mungkin malu melihat tingkah kakaknya dan aku. "Apa?" sahut Azam malas. Aku melihat mama mertua yang manyun, mungkin tak suka melihat anaknya yang terlihat bersikap tak tahu malu begitu. "Kakak sungguh memalukan, melakukan itu di depan kami," ketus Sabrina. Dia segera berdiri dan melangkahkan kakinya menuju keluar dengan cemberut. Azam cuek saja melihat kelakuan adiknya itu. Mama mertua menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang terlihat kesal. Kring-kring, terdengar nada dering di HP Azam. Kali ini dia membiarkanku turun. Dia merogoh HP-nya dan memeriksanya. Sekilas, dia menatapku, lalu mengecup pipiku. "Aku menerima telepon dulu sebentar ya," ujarnya. Apa dia sedang meminta izin padaku? Aku mengangguk, dan dia pun pergi setelahnya. Kini tinggallah aku bersama mama mertua berdua. Nyaliku semakin ciut ketika mama mertua pindah duduk ke sampingku. "Kok Azam bisa seperti itu? Kamu pakai guna-guna ya?" tanyanya tidak suka. Aku mengembuskan napas kesal. "Mana ada yang seperti itu, Mam?" jawabku dengan seulas senyum terpaksa. Sekuat tenaga ku tahan emosiku. Dia adalah ibu dari suamiku. Aku harus menghormatinya. Mama mertua menatapku sinis, memerhatikanku dari atas sampai bawah. Aduh, aku jadi salah tingkah kan? Kenapa juga mama mertua menatapku begitu? Tak ada yang menarik. Kamu bahkan tidak secantik dan semenarik Hana, tapi kok Azam bisa bucin sama kamu ya? Ujarnya dengan tatapan tidak suka. Aku berteriak heboh dalam hati mendengar perkataan mama mertuaku ini. Saking senangnya, refleks aku memeluknya erat. "Makasih Mam doanya," ujarku dengan sukacita. "Ih, siapaan sih kamu?" Mama mertua berusaha mengurai pelukanku. Tapi sengaja, aku malah mengeratkannya. "Hahaha, terima saja pelukan dari menantumu ini, Mam," pekikku dalam hati dengan senangnya. Anggap saja aku mengerjai mama mertua, hehehe. "Lepasin, kamu gila, aku tidak mau dipeluk kamu." Mama mertua terus saja misuh-misuh. Tapi tentu saja, kalah tenaga. Dia yang notabene-nya seorang sosialita dan tidak pernah kerja kasar tentu saja kalah jika adu tenaga denganku yang sudah sering kerja kasar. Bersamaan dengan mama mertua yang misuh-misuh karena kupeluk, Azam kembali. "Kalian sedang apa?" tanyanya heran. Aku nyengir sambil ngelepasin pelukanku. "Istrimu ini aneh," gerutu mama mertuaku yang sosialita ini sambil berlalu keluar dari dalam villa. "Hei kamu, apakan mamaku, sampai dia sekesal itu?" tanyanya sambil memeluk dan lagi-lagi mengecup bibirku. Ya, hanya satu kecupan singkat yang membuatku sangat kecewa, karena aku inginnya lama. Aduh, otakku benar-benar sudah terkontaminasi. Aku tersipu malu dengan pikiranku sendiri. Ditanya bukannya menjawab, malah senyum-senyum sendiri. "Ada apa?" selidiknya. Dia menatapku penasaran sepertinya. Hehehe. Aku cengengesan. Dia menggelengkan kepalanya.
mungkin heran dengan tingkahku. Saat ini aku benar-benar sedang penasaran atas suatu hal, dan itu adalah perasaannya padaku. Boleh aku tanya sesuatu? Aku begitu deg-degan saat bertanya. Tanyakan saja, jawabnya sambil menyentuh-nyentuh buah-buahanku dan mengecupi leherku. Dasar mesum. Kusingkirkan tangannya dari area itu, dan kuraup wajahnya lalu kusingkirkan juga dari leherku. Beraninya aku. Dia marah gak ya aku gituin? Dia kesal sepertinya. Berani ya sama suami sendiri begitu? Ketusnya, sambil menggeser duduknya dengan muka cemberut. Aku panik dong, takut moodnya berubah buruk dan dia uring-uringan. Didiamkan semenit saja olehnya, rasanya sungguh tidak nyaman. Apalagi kalau lama, bisa gila aku. Kutepuk jidatnya karena kesal dengan pikiranku sendiri. Kenapa kamu menepuk jidatku? Tidak sopan. Ketusnya lagi. Aku kembali cengengesan. Aduh, jadi perempuan kok aku gini ya? Pantes saja Azam masih mencintai Hana. Perempuan itu kan anggun, gak seperti aku yang cengengesan dan suka agak-agak somplak. Kuakui aku begitu. Jangan marah dong sayang. Kulayangkan jurus maut untuk menaklukkannya. Ciuman. Cup. Aku mengecup pipinya 2 kali, satu kiri dan satu kanan. Tuh kan dia tersenyum malu-malu. Aku melihatnya loh, godaku. Apa yang kamu lihat? Tanyanya penasaran mungkin. Kamu tersenyum meski tipis saja, dan apa ini pipimu merona? Apa kamu baper? Godaku sok tahu. Baper. Suka ngada-ngada deh. Dia menatapku dengan tatapan menajam dan bibir rapat. Aku gelagapan dan nyaliku seketika ciut ditatap begitu. Tapi, sedetik kemudian tatapannya melembut seolah dipenuhi cinta yang berlimpah untukku. Aku pasti salah lihat deh. Dia menatapku intens, aku mana tahan. Jangan menatapku begitu. Kupeluk dia erat dengan wajah menyuruk di dadanya. Sengaja ingin menyembunyikan wajahku sebenarnya, karena malu dan tak kuat adu mekanik tatapan mata dengannya. Aku masih saja lemah jika sudah adu tatap dengannya. Dia malah balas memelukku dan mengecupi puncak kepalaku, jadi serasa disayangkan. Hana, pergi saja kamu ke laut sana. Aku ingin serakah saja untuk dicintai Azam selamanya. Untuk memiliki pria sok kuasa yang memiliki sejuta kenarsisan ini selamanya. Aku sepertinya benar-benar sudah tergila-gila padanya. Aku menangis dalam hati. Tadi mau bertanya apa? Azam menjauhkan tubuhku sedikit, kini kami saling berhadapan. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, masih terbawa suasana. Takut, Azam kembali kepada Hana. Kamu menangis? Tanya Azam. Dia memerhatikan mataku. Apa mataku memerah? Tanyaku. Dia mengangguk. Apa mataku berair? Tanyaku lagi. Dia menggeleng. Itu artinya aku tidak menangis. Aku hanya mengantuk. Bohongku. Dan dia beroh saja percaya sepertinya. Dasar pria tidak peka. Gerutuku dalam hati. Aku kan ingin dia tahu kalau aku sedang sedih, meski aku tak bilang. Kesahku dalam hati. Inilah kebiasaan wanita, suka tak mau mengatakan isi hati karena gengsi atau alasan lainnya. Tapi, berharap pasangannya mengerti. Tadi mau tanya apa? Ulangnya. Penasaran banget ya. Gak jadi nanyanya, ujarku. Sebenarnya sangat takut mendengar jawabannya nanti. Cepat tanya. Dia sudah mengintimidasiku dengan nada bicaranya yang penuh penekanan dan sorot mata yang tajam seperti akan memakanku saja. Aku jadi menciutkan. Bukan tubuhku, tapi nyaliku yang ciut. Ya, dia tetaplah Azam yang dingin dan waudian. Meski baru saja bersikap lembut dan manis, namun nada dingin, ketus, narsis dan memaksa itu tak pernah bisa dipisahkan darinya. Tapi kamu jangan marah atau menertawakanku ya. Tanyaku meminta janjinya dulu.
Terserah aku dong, mau beraksi bagaimana? Kok kamu malah nyuruh aku mengatur reaksiku sendiri? Dia bicara dengan nada kesal, tapi tangannya kembali menarikku ke dalam pelukan dan mengecup pipiku 2 kali silih bergantian. Apa aku semenggemaskan itu seperti boneka? Cibirku dengan ketus. Iya, kamu memang bonekaku yang menggemaskan, lagi-lagi mengecupi pipiku. Entah kenapa, bukannya bahagia kok aku malah sedih ya. Aku merasa sebagai boneka pelampias gairahnya saja. Karena nyatanya dia akan kembali pada Hana. Aku mengembuskan napas pelan dan gelisah dengan hati yang mendung. Kenapa tak suka jadi bonekaku? Tanyanya, mungkin menyadari kalau aku tengah sedih. Ah, tumben peka. Aku menggeleng pelan, tak mau mengakuinya. Dasar pembohong. Kenapa kamu suka sekali bohong sih? Katakan saja semua isi hatimu itu padaku, ujarnya, sambil mengeratkan pelukan. Membuatku makin gelisah dan tak tahu akan dibawa kemana hubungan ini. Aku sungguh bingung, apakah Azam mencintaiku atau Hana? Aku mulai pertanyaanku di dalam pelukannya yang erat itu. Apa kamu mencintaiku? Itu yang ingin aku tanyakan, ujarku. Aku menahan napas dan menggigit bibir bawahku, aku bahkan semakin mengeratkan pelukan. Tak berani rasanya untuk menatapnya, sangat malu rasanya. Kurasakan tubuhnya menegang, dia terdiam. Tak bereaksi apapun, tapi sesaat kemudian tubuhnya bergetar. Aku memberanikan diri mendongakkan wajahku untuk menatapnya. Dia tertawa ternyata. Menyebalkan. Apa dia sedang menertawakan pertanyaanku barusan? Aku kembali menyembunyikan wajahku di dadanya. Malu rasanya serasa ditertawakan dan ditolak. Apa kamu mencintaiku? Dia malah balik bertanya. Aku diam 1000 bahasa, apa aku harus mengakuinya? Kan malu, apalagi kalau ujung-ujungnya aku malah ditolaknya. Aku masih diam. Diam berarti iya, kan? Dia menjauhkan tubuhku dari tubuhnya sedikit, lalu mengecup bibirku sekilas. Kemudian, dia menatapku lekat dan lembut. Aku balas menatapnya sekilas, lalu menundukkan pandanganku. Masih belum kuat rasanya bertatapan lama dengan pria rupawan yang kini merupakan suamiku ini. Ya, jawabannya iya, ujarnya. Lalu dia memagut bibirku dengan lembut, seakan dipenuhi cinta yang membara. Aku membalas setiap pagutannya itu. Dengan pikiran yang melayang, dia barusan bilang iya untuk apa? Apa iya untuk pertanyaanku tentang cintanya itu? Benarkah? Aku bersorak dalam hati, tapi masih ragu, takut salah dengar. Aku coba tanya sekali lagi. Selesai pagutan mesra ini, ku beranikan diri bertanya kembali. Iya untuk apa? Tanyaku penuh harap dengan jawabannya itu. Dia menoyor jidatku lembut. Tidak ada siaran ulang, dasar lemot. Mendekap kembali tubuhku. Aku manyun karena kesal. Hei, ayo pulang. Ditunggu dari tadi, malah gak keluar-keluar. Malah indehoi terus. Aku tahu suara pengganggu yang menyebalkan itu. Siapa lagi kalau bukan Fadil? Pengganggu, kata Azam dengan jengkel. Aku tertawa tanpa suara. Merasa senang, karena Azam sudah mewakili isi hatiku. Aku merapikan pakaianku, Azam menungguku ternyata. Setelah itu, dia merangkul bahuku. Dengan ceria, aku melingkarkan tanganku dari pinggangnya. Kami melewati Fadil yang cemberut, mungkin iri. Kasihan nasib jomblo, hehe. Sampailah kami di mobil. Aku dan Azam semobil dengan Fadil. Sedangkan Mama mertua dengan Sabrina naik mobil berbeda dengan supir. Di sepanjang perjalanan, Azam terus saja memelukku erat. Semakin bingung saja aku dengan perasaanku ini. Kring, kring, terdengar HP Azam berbunyi. Baiklah, hanya itu jawaban Azam. Singkat, padat dan jelas. Entah dengan siapa dia teleponan. Ke restonya Ano, ujar Azam pada Fadil. Mau apa? Tanya Fadil. Mana aku tahu, jawab Azam. Seenaknya saja kalau ngejawab. Fadil hanya berdecak. Ano siapa? Mungkin temannya Azam.
Laki-laki apa perempuan ya? Tapi, kalau dari namanya, sepertinya laki-laki deh. Tidak perlu waktu lama, kami tiba di sebuah restoran. Aku terkejut, karena itu adalah restoran yang pernah aku dan Giano kunjungi waktu itu. Apa ano itu maksudnya Giano? Mungkin saja kan. Saat aku sedang berpikir, seseorang menyapa Azam. Aku kenal suara itu, Giano. POV Autor, Azam, Fadil dan Aida baru sampai. Disusul mama mertua dan Sabrina. Mereka memasuki restoran itu. Aida sedang melihat ke arah lainnya, ketika Giano memanggil Azam. Azam, kalian sudah sampai. Sapanya dengan antusias. Di saat itu, Aida menoleh. Karena merasa kenal suara itu, Giano. Tatapan Giano tertuju ke Aida. Hei kamu Aida, ikut juga. Giano tersenyum ceria, dia juga menghampirinya setelah menyapa keluarga Azam termasuk Fadil. Aida nyengir cengengesan, takut ketahuan bohongnya. Yang sudah mengaku-ngaku sebagai babu Azam. Kalian kenal? Sabrina yang bertanya, sedangkan Azam menatap Aida tajam. Azam mengetatkan rahang dan mengepalkan tangannya. Dia kesal, karena Aida dan Giano terlihat akrab. Sejak kapan? Kenapa dia tidak tahu? Apa mereka selingkuh? Azam yang posesif, jadi buruk sangka. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Fadil yang menyadari hal ini, segera membisikkan sesuatu kepada Azam. Tenanglah, Kak Aida sangat mencintaimu. Aku jamin itu. Padahal sebenarnya, Fadil sendiri masih kurang yakin dengan perasaan Aida kepada Azam. Raut tegang Azam sedikit melembut. Kenal sangat baik, iya kan sayang? Giano mengedipkan matanya kepada Aida. Aida syok, dia menatap Azam takut-takut. Takut Azam marah, dan benar saja. Dia bisa melihat raut muram suaminya itu. Mama mertuanya ikutan syok mendengar perkataan Giano, begitupun dengan Sabrina. Dia sampai menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. Sedangkan, Fadil melongo kaget. Mukanya memucat, tadi dia sudah membela Aida tapi nyatanya kata-kata sayang dari Giano menunjukkan sesuatu. Apa ada sesuatu antara Aida dengan Giano? Kenapa hal itu dia tidak tahu? Itulah yang ada dalam pikiran Fadil saat ini. Aida yang lebih parah, wajahnya benar-benar memucat dengan raut yang dipenuhi kecemasan. Sayang jangan salah paham, dengan cepat mendekati Azam. Posisinya tadi, dia memang sedikit tertinggal dengan langkah Azam. Akibat celingukan memeriksa apakah ini restoran Giano atau bukan. Nyatanya iya. Aida memeluk lengan suaminya itu dengan erat. Azam masih mematung, menatap Giano dengan kesal. Dia istriku, ujar Azam yang ditujukan kepada Giano. Tanpa menoleh ataupun menanggapi perkataan Aida. Giano syok, dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Lalu mengembuskan napas kasar. Dia sangat mengenal Azam, saat ini sahabatnya itu tengah marah padanya. Dan apa ini? Aida istrinya. Bukankah dia pernah bilang babunya? Sial, Aida berbohong. Kenapa begitu? Wah gawat, aku sudah menggodanya di depan suaminya yang seperti beruang kutub ini. Gerutu Giano dalam hati. Suasana jadi terasa mencekam dan tegang. Dan itu adalah ulah Giano. Juga Aida tentunya, yang sudah ngaku-ngaku babunya Azam. Every day, late at night, not okay. All I want